Ya, pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir di Marga Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pripum Indonesia. Dan kita masih membahas topik polemik UMP di 2021 dan bagaimana tanggapan dari para pengusaha terkait dengan kebijakan ini. Pak Sarman, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Mas David. Ya, ada beberapa daerah yang memutuskan untuk menaikkan UMP mereka di tahun 2021. Anda katakan tadi tidak mengetahui dasarnya apa begitu. Tapi Anda melihat ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini, seberapa besar dampaknya terhadap iklim usaha ke depannya, Pak? Ya, dalam kondisi seperti ini, pengusaha itu kan harus diberikan semacam kepastian. Ya, kalau misalnya kenaikan UMP ini terlalu dipaksakan, maka yang kami khawatirkan adalah pelaku-pelaku usaha ini akan melakukan rasionalisasi yang lebih ketat. Contoh misalnya, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penambahan PHK. Ya, yang kedua, misalnya bisa juga yang tadinya rencana tahun depan akan menambah karyawan baru atau pekerja baru itu menjadi batal, ya, karena kenaikan UMP ini. Nah, ini kan yang harus kita waspadai. Karena di satu sisi kan kita lihat jumlah pengangguran kita saat ini masih tinggi, ya kan? Yang real menganggur aja ada 6,9 juta. Kemudian yang kita produksi setiap tahun, lulusan-lulusan SMK maupun perguruan tinggi yang baru itu ada sekitar 2,9. Dampak daripada pandemi ini sudah hampir 5 juta. Hampir 15 juta saat ini yang menganggur. Mereka segera harus membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, ini kan siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Kan pemerintah tidak mungkin menyediakan PNS untuk itu, apalagi TNI dan Polri, atau mungkin dengan pegawai BUMN ini kan nggak mungkin. Yang sudah pasti adalah swasta. Ya, makanya dalam hal ini kan butuh suatu kepastian, jaminan kepastian. Ya, bagaimana kita kondusif dalam berbagai aspek termasuk dari sisi pengupahan ini. Nah, ini yang kita butuhkan. Jadi kalau katakanlah nantinya dalam masa-masa seperti sulit seperti ini beban pengusaha cukup berat, masih dibebani juga dengan kenaikan UMP, nah itu kita khawatirkan nanti itu rasionalisasi itu yang tidak dihindari. Nah, mudah-mudahan masalah upah ini bisa diselesaikan secara bipartit maupun ya hubungan industrial yang baik di daerah. Kalau memang tidak mampu, ya jangan dipaksakan oleh teman-teman kita dari serikat pekerja. Tapi marilah kita hadapi badai ini bersama-sama, ya dengan harapan pasca COVID ini pertumbuhan ekonomi kita semakin baik, berbagai aktivitas usaha dan bisnis kita bisa normal kembali, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman kita ini bisa terwujud di tahun 2022. Itu yang menjadi harapan kita nih, Mas David. Baik, ketika kebijakan UMP di 2021 tidak dinaikkan, ini pandangan dari para buruh, pemerintah lebih memihak kepada para pengusaha. Pak Sarman, bagaimana Anda melihat pendapat ataupun pernyataan ini, Pak? Ya, menurut hemat kami begini ya, akan salah besar persepsinya kalau dikatakan pemerintah berpihak kepada pengusaha. Berpihak di mananya? Toh juga pemerintah menyatakan bagi yang mampu silahkan naik. Dinaik jangan berapa, itu dirundingkan secara bipartit di masing-masing perusahaan. Tapi kondisi secara umum, dunia usaha kita ini sangat terpuruk. Nah, tentu masa pemerintah memaksa pengusaha menaikkan UMP di tengah cash flow mereka yang sangat terganggu. Ini kadang-kadang ini saya berdebat juga dengan teman-teman kita serikat pekerja ini. Berpihaknya di mana? Ya kan? Tempat Anda bekerja saat ini coba lihat. Mungkin nggak UMP-nya naik? Cash flow-nya bagaimana? Ya kan? Kalau di tempat Anda bekerja itu bagus, silakan bisa dinaikkan. Tapi coba Anda lingkungan Anda bekerja, pengusahanya, bos Anda sudah terpuruk. Masa Anda minta naik UMP? Kan ini sesuatu yang tidak mungkin. Jadi berpihaknya di mana? Gitu loh. Yang jelas pemerintah kan harus mampu menciptakan jaminan ya iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak. Karena bagi kami juga ada kepastian, bagi teman-teman pekerja juga ada kepastian. Kepastian apa? Kepastian bahwa tempat Anda bekerja itu bisa operasional sampai dengan
pasca COVID ini. Jadi pengusaha itu bagaimana mampu bertahan, itu yang dilihat oleh pemerintah gitu. Baik, Pak Sarman, ketika dari pemerintah memutuskan tidak menaikkan UMP di 2021 meskipun di beberapa daerah masih menaikkan dengan beberapa pertimbangan tertentu. Secara garis besar, Pak Sarman, dampaknya terhadap pada pengusaha mungkin dari sisi cost dan biaya operasional ketika UMP ini tidak dinaikkan di 2021 di tengah keterpurukan yang Anda katakan tadi di sisi pengusaha di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini? Ya, tentu akan sangat-sangat meringankan. Ya, kenapa sih saat ini pengusaha meminta berbagai keringanan, stimulus, relaksasi kepada pemerintah? Tujuannya supaya apa? Supaya beban pengusaha ini bisa berkurang. Dan kami juga udah minta semuanya, jangankan relaksasi sama stimulus. Yang namanya sampai iuran BPJS pun kita minta juga bisa ditunda. Itu udah sampai ke arah sana, Mas. Jadi artinya memang ke 10 pengusaha itu udah sangat berat gitu. Bebannya udah sangat berat gitu. Jadi artinya bahwa jangan lagi kami ditambah dengan beban-beban seperti ini. Ini kan ketidakpastian. Kami dari pengusaha sampai saat ini masih galaunya apa? Sampai kapan sih COVID ini kan kita tidak tahu. Gitu loh. Sedangkan yang namanya beban operasional kita kan harus berjalan. Di satu sisi pemasukan kita juga belum maksimal. Jadi bagaimana gitu loh. Jadi ini yang harus diketahui dan dimengerti oleh teman-teman kita serikat pekerja, Mas David. Baik, gitu. Pak Sarman, waktu kita cukup terbatas. Terakhir singkat saja Pak, ketika kebijakan ini diterapkan dengan catatan pandemi COVID-19 bisa dikendalikan di tahun depan, ketika UMP tidak dinaikkan, apakah kondisi ini akan membantu dari sisi pemulihan nanti, Pak Sarman? Singkat saja Pak. Benar, itu akan sangat-sangat membantu pemulihan kita. Kita ingin bahwa proses pemulihan ekonomi kita ini sejalan juga dengan bagaimana recovery masing-masing sektor usaha. Ya, semakin ringan beban pengusaha itu, maka akan semakin cepat recovery-nya. Nah, kalau itu bisa cepat recovery, maka itu akan memberikan kontribusi. Pertama, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, kontribusi terhadap bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan bagi anak-anak bangsa yang saat ini menganggur. Yang ketiga, bagaimana mendorong UKM-UKM ini untuk cepat bangkit kembali. Karena bagaimanapun, ya, kalau nanti ini mengarah normal kembali, masyarakat tidak ragu lagi untuk keluar rumah untuk melakukan aktivitas dan membelanjakan berbagai kebutuhannya. Kemudian kelas menengah baru kita juga tidak ragu lagi mengeluarkan uangnya. Saya yakin kita akan cepat pulih kembali. Target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi kita di 2021 misalnya di angka 4,5 sampai 5,5%, sesuatu yang sangat optimis bisa dicapai apabila kita mampu semuanya secara bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah, termasuk misalnya pengertian dari serikat pekerja tidak mempermasalahkan masalah upah ini secara berlebihan. Gitu. Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Markari Viva. Sehat selalu Pak Sarman. Terima kasih Mas David, salam sehat dan semangat selalu. Baik, ada Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Dan tadi kita membahas polemik UMP 2021 dan tanggapan juga dari para pelaku usaha terkait dengan kebijakan ini. Dan pemirsa, di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Markari Viva ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.